Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah perasaannya yang mencintaimu. Kira-kira siapa yang mencintai kamu Leo? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo. Kita lihat apa yang terjadi Leo dengan dirimu. Kita lihat apakah perasaannya yang mencintai Leo. Oke. Leo. Wow, di sini ada King of Wands, di mana dia merasa menunggumu, merasa cemas menunggumu. Leo, kamu tuh kayak macam seolah-olah itu fokus pada dirimu, Leo. Fokus pada keuangan, cita-citamu tanpa mempedulikannya. Ini ada orang baru ingin datang ke dalam hidupmu ya. Tetapi saya lihat di sini dia bingung. Kenapa ya? Leo seperti gitu ya. Kenapa ya? Leo kok fokus pada dirinya sendiri tanpa memperdulikan diriku, Leo. Kenapa? Ya. Di sini ada Eight of Pentacles ya, dimana ya kamu hanya kerja. Ini ada beberapa pasanganmu juga yang komplain pada dirimu, seakan-akan kamu kok fokus pada yang lain ya, kerjaan mulu, nggak romantis kayak dulu, ataupun mungkin kamu di luar rumah terus, alasan kerja. Ini menurutnya ya, dia rasa cemas, makanya di sini ada penantian ya, yang mana aduh, kamu sebenarnya ini betul-betul kerja atau memang karena menghindari diriku gitu, Leo ya. Dia inginkan kamu seperti yang dulu, Leo yang romantis, Leo yang memprioritaskan dia, Leo yang betul-betul agresif padanya. Wah, ini dia suka yang agresif nih ya. Tetapi serasa kamu itu fokus pada dirimu, pekerjaanmu, fokus pada cita-citamu, ambisimu ya. Maaf, mungkin dia merasa bahwa ini orang ini kayak tergila-gila atau terlalu bernafsu untuk kaya atau sukses. Siapa sih yang gak mau kaya dan sukses? Tapi dia berpikir seakan-akan kayak harta itu lebih dibandingkan dirinya, padahal dia mau itu harta yang paling utama adalah dirinya gitu. Padahal Leo nih, dirimu ya harta juga tapi materi juga, betul tidak Leo ya? Jadi harus seimbang. Karena Leo ini orang yang realistis, bukan hanya saya mau kasih makan kamu dengan cinta ya, ujung-ujungnya kita kelaparan, makan cinta nggak kenyang ya, kita makan nasi, otomatis saya harus kerja. Tapi dia ini orangnya nih mau dia yang diprioritaskan gitu. Sedangkan Leo kan juga manusia ya, yang mana ya harus ada yang dikorbankan kalau kita memilih pekerjaan atau cinta. Dan Leo ini lebih mengutamakan pekerjaan, di mana ya bukti cinta saya adalah memberikan yang terbaik untuk dirimu. Nah, ini ada beberapa yang seakan-akan kok Leo nih orangnya cuek, kok Leo begini, Leo. Padahal rasa cinta Leo itu adalah kerja, untuk saya bisa kasih makan kamu, supaya saya bisa up terhadap dirinya. Tapi dia nih orangnya manja memang. Ya, butuh kasih sayang dari Leo. Nah, ini mungkin ke depan kamu Leo ya, karena ini energi dari mereka yang mencintaimu, ada beberapa anakmu, saya lihat pasanganmu, atau bahkan orang baru yang ingin datang kepadamu, yang mana ya kamu lihat mereka lah gitu ya, karena ini ungkapan hati mereka ya, yang mana mereka mau kamu hadir dalam hidupnya, bukan hanya sekedar kamu kasih duit ya, itu pelengkap duit ya, tetapi penjamin adalah dirimu, penjamin kebahagiaan mereka. Dua-duanya harus balance ya.
Dan kalaupun mungkin ada beberapa bilang, Kak Ica, saya kayaknya nggak seperti gitu ya, berarti energi ini bukan untuk dirimu. Ini hanya untuk orang-orang yang mempunyai, atau orang-orang yang memang rasa sayang dan cinta ada untuk Leo. Kalau memang kamu merasa bahwa wah ternyata nggak ada yang mencintai saya, berarti energi readingan ini bukan untukmu. Ya, karena ini readingan general, saya hanya menyerap energi positif, energi yang dominan dari orang-orang yang mencintai Leo. Karena di sini bukan hanya sekedar sahabat, ada yang mencintaimu Leo ya, sahabatmu sayang kamu. Adapun juga pasangan, anak ya. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau kamu terkoneksi dengan sahabatmu, dia merasa bahwa kamu orang yang tegas. Walaupun mungkin kondisinya agak pelin-pelan ya, atau bukan pelin-pelan juga, dia ya kamu tegas ya, tidak pelin-pelan ya. Tetapi kadang-kadang terkesan sombong, angkuh. Tetapi ya kamu tuh orangnya baik. Kamu orangnya bersahabat ya, tulus ya, dan bertanggung jawab. Banyak hal yang dia pelajari dari dirimu, dari sisi ketegasan, sisi loyalitas ya. Nah itu kalau dari kerja. Makanya banyak Leo yang diberikan kesempatan untuk bisa menduduki jabatan tertentu. Karena ya kepribadian Leo yang betul-betul bisa bertanggung jawab. Nah ini, itu banyak dia ambil dari dirimu. Dan dari sisi pertemanan, kamu orangnya setia ya. Seperti gitu. Tidak hanya berteman dengan orang yang kaya aja, tetapi orang yang biasa-biasa dan sevibrasi. Ya makanya kalau tanpa Leo kayak kurang rame, makanya mereka cari-cari dirimu gitu ya. Ada beberapa yang wah saya mau dengan Leo nih gitu ya, saya mau, kalau tidak ada Leo enggak deh, saya malas. Karena ada beberapa yang ketergantungan juga dengan Leo. Kenapa? Karena ada chemistry. Sama Leo deh saya pergi dengan Leo, ataupun mungkin energinya bisa terbolak-terbalik. Leo yang chemistry sama dia aja deh, saya malas sama yang lain, enggak komplain terlalu banyak, rese ya. Karena Leo tuh orangnya praktis. Nah ini kalau sebagai sahabat. Kalau sebagai ya ini terutama juga sahabat ya, karena bisa pinjam duit di Leo ya. Jadi dia mencintaimu, menyayangimu karena seakan-akan kamu tuh bisa merasakan kesusahan mereka gitu loh. Ya, Leo pasti bisa merasakan ya. Begitupun keluarga, ya, anak ya. Kalau kita bicara anak, kamu terlalu banyak waktu di luar. Anakmu ini kamu kesini aja dengan neni ya, atau dengan siapa gitu, nih mama kasih uang, kamu pergi main sana. Padahal sebenarnya ya uang juga, tapi dia mau dengan kamu gitu. Macam contoh, yuk kita ke kios ya, tapi sama neni ya. Padahal dia nggak mau sama neninya, dia mau sama kamu gitu, sama Leo ya, sambil pergi ke kios. Tapi Leo tuh kadang-kadang lebih fokus pada dirinya, kamu jangan ganggu saya. Padahal sebenarnya dia inginkan kamu ya, setidaknya ada waktu untuk dirinya ya. Leo, ingat, waktu untuk anak itu tidak akan terulang lagi ya. Besok-besok dia sudah tidak mau kamu lagi ya, dia mau dengan dunianya ya. Jadi saat ini kalau dia repotin kamu, bersyukurlah, karena itu waktu untuk bisa membangun chemistry dengan anak ya. Oke, kalau untuk sahabat sudah, untuk anak kalau di sini koneksi ada, saya lihat juga yang menyukai kamu, orang baru, dia mau datang kepadamu tapi kayak macam dia sungkan ya. Kalau orang baru ini dia mau mengatakan cinta padamu, tetapi masih dalam diam, masih dalam ya, dia takut terganggu atau mungkin ya mengganggumu, ataupun mungkin menjadi penghalang buatmu, ataupun membuatmu tidak nyaman. Dia takut aja itu, takut penolakan. Dia takut juga parasmu ya, yang terlalu kaku. Ya mungkin ke depan Leo harus bisa lebih smile ya, supaya hidup kalian itu lebih penuh dengan canda tawa. Terkadang Leo tertutup karena orang itu kayak macam, Leo tuh kayak songong ya. Terus pas dia bertemu Leo lagi, dia cuek, Leo langsung berpikir, wah kok dia songong ya, saya juga songong deh ya. Jadi baku balas ya, padahal sebenarnya sama-sama baik, sama-sama itu sebenarnya ramah, cuman karena belum saling mengenal sehingga songong-songongan ya. Karena saking cuek ya, karena bicara harga diri ya. Leo itu orangnya harga diri ya. Kamu baik sama Leo, Leo akan jauh lebih baik. Tapi kalau kamu songong sama Leo, Leo akan jauh songong gitu. Betul tidak Leo? Ketik di kolom komentar ya. Tapi ingat, hati orang itu bukan lihat dari paras ya, tapi mungkin ke depan Leo harus bisa murah senyum ya. Karena Leo itu hatinya murni, hatinya baik, penuh dengan ya itu. Makanya tadi saya bilang, kalau macam seandainya orang belum kenal, orang pasti bilang kamu songong. Tapi sahabatmu lihat banyak yang menginginkan kehadiranmu. Nah itu dari situ, karena tak kenal maka tak sayang. Bicara cinta kan ada rasa sayang, rasa ingin bersama ya, rasa mengagumi. Nah itu, jadi ada beberapa orang-orang yang tidak mengenal Leo ya,
Mungkin dia kagum pada dirimu tapi belum berani kepadamu karena ya dia takut cintanya ditolak, ataupun mungkin dia melihat kamu selera tinggi, karena terkadang dia melihat, wah gaya Leo nih dari stylish dari atas sampai bawah nih, saya bisa tidak memenuhi semua kebutuhannya. Padahal sebenarnya Leo ya biasa aja. Kalau jam mahal ya itu kan jam-jam sudah dari lama saya beli, ini contoh. Ataupun mungkin kalung, cincin, ini kalau wanita ya, ataupun HP udah lama ya, itu yang saya pakai-pakai terus, kelihatannya berkelas ya, padahal sebenarnya udah lama saya beli. Ataupun mungkin kondisinya baju ya biasa aja, murahan, tapi karena dia pede pakai terlihatan berkelas. Nah ini kelebihan Leo ya. Begitupun pasangan ya, pasangan di sini saya lihat ada beberapa yang memang apa ya, minder sama kamu ya, tapi memang dia lagi mungkin marahan sama kamu, jadi ya putus nyambung, atau bahkan saya lihat di sini ada yang karena dia tahu bahwa dia salah sehingga dia pergi, bukan menyelesaikan atau meminta maaf, karena ego dia pergi meninggalkan Leo ya, ataupun Leo yang meninggalkannya ya. Ini saya lihat di sini ada beberapa yang terkoneksi karena masalah keuangan kalau bicara pacar ya. Dan bicara ada sedikit perbedaan dari visi misi ya, sama-sama ego sehingga mau tidak mau adanya perpisahan ataupun ribut ya. Ya seperti gitu ya. Mungkin Leo sekarang lebih up, ataupun mungkin pasangannya tidak mempunyai pekerjaan, Leo tuh marah, komplain ya, padahal sebenarnya wajar ya, bukan marah sebenarnya, Leo tuh bukan marah gitu, tetapi terkadang pasangannya berpikir Leo tuh marah, padahal sebenarnya mungkin tukar pikiran, tapi karena sedikit ngegas, jadi pacarnya ataupun mungkin pasanganmu berpikir bahwa kamu marah, mengintimidasi, membuatnya tidak nyaman, padahal sebenarnya Leo tuh sangat care, ingin ada perubahan gitu. Cuman mungkin karena caranya salah sehingga mereka berpikir negatif terhadap Leo. Mungkin ke depan harus bisa lebih up, lebih santun ya, jangan ngegas-ngegas. Ya, maksud kita baik tapi kalau cara kita salah, orang itu akan berpikir atau berpandangan buruk terhadap kita, ya. Seperti gitu yang dia rasakan, tapi yang pastinya dia sangat-sangat mencintaimu, yakin inginkan kamu walaupun mungkin masih agak gengsi ataupun takut. Tetapi ingat, mereka sangat tulus padamu, Leo, ya, dan ingin mendapatkan hatimu dan ingin tetap berlama-lama bersamamu. Takut kehilanganmu. Tuh temanmu aja nih, ya, sahabat aja nyaman bersamamu, apalagi kalau pasangan. Nah itu ya. Tapi kalau orang yang belum mengerti akan karakter Leo, dikiranya Leo itu orangnya songong. Ya itu tadi, mungkin kamu harus bisa memperbaiki etika. Jangan terlalu kaku ataupun ceplas-ceplos ataupun terlalu ngegas ya. Harus slow, harus kalau dengan pasangan romantis harus manja ya. Terkadang Leo itu nggak manja, karena memang karakter Leo nggak manja, dia nggak bisa, tapi harus dicoba. Itu harus untuk bisa keutuhan. Kalau bicara rumah tangga ya, harus manja, karena Leo ini kan kadang-kadang mendominasi, jadi pasangannya terintimidasi. Nah ini hati-hati di situ ya. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk saya sudah menarik energi dari kamu ya, dari orang yang terkoneksi dengan dirimu. Oke ya, kita lihat apa yang ada pada dirinya atau ungkapan kata yang ingin dia sampaikan kepada Leo. Kita lihat, aku merindukanmu, dan itulah kebenarannya. Jadi dia sangat rindu ya. Ibaratkan inilah yang terjadi gitu. Saya rindu kamu, Leo. Walaupun mungkin sebagai sahabat, walaupun sebagai pacar, walaupun mungkin kondisinya dia diam, tapi ya ini kebenarannya, saya sayang kamu, walaupun mungkin mulut saya terkunci ya, tetapi dengan cara, dengan ekspresi dia bisa menunjukkan bahwa memang dia menginginkan kamu ya. Contohnya yang tadi, saya sama Leo aja deh, itu berarti kan ada rasa suka, rasa sayang, rasa ingin kamu jangan jauh, ada chemistry ya. Ataupun mungkin koneksinya, mana kamu jangan pergi-pergi dong sayang ya, walaupun mungkin kondisinya kamu, saya tidak bilang saya mencintaimu, tapi kamu jangan pergi, itu berarti saya butuhkan kamu. Nah ini, itu ada ekspresi, ada, walaupun mungkin dia tidak bicara secara langsung, secara nyata bahwa saya mencintaimu, saya membutuhkanmu, tetapi dengan tidak ingin jauh dari dirimu aja itu sudah tahu bahwa dia betul-betul sayang kamu, membutuhkanmu. Seperti gitu ya. Jadi aku merindukanmu ya, dan itu adalah kebenarannya, tidak bohong, bukan cinta tipu-tipu ya. Tapi memang itulah yang terjadi ya. Kita lihat apa yang terjadi lagi atau yang ingin dia katakan. Memendam rasa ini membuatku terluka ya. Ada yang mau mengutarakan kata cinta kepadamu, tapi ya itu, karena tidak diberikan kesempatan, karena yang tadi kamu terlalu cuek, ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan sehingga dia bisa hanya
dia membisu, ataupun mungkin dirinya yang sudah mempunyai pasangan tapi mengagumi Leo. Jadi kamu bisa menyesuaikan, atau bahkan Leo yang mengagumi dirinya tapi dalam hati saja gitu, tanpa ada ungkapan, karena Leo sudah mempunyai pasangan atau dia sudah mempunyai pasangan tapi saling mengagumi ya. Jadi yang memendam rasa ini membuatku terluka karena hanya bisa memendam, tidak bisa memilikimu. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang terjadi? Aku benci jika kamu ingin melepas sesuatu dan melanjutkan hidup. Aku cemburu. Jadi macam contoh, kamu sudah putus dengan dirinya, ya. Dia benci kamu sudah mendapatkan orang baru. Ini ada beberapa ya. Ataupun mungkin kamu sudah lebih up sekarang. Ada beberapa yang cemburu, yang mana dia inginkan kamu kembali padanya, tetapi seakan-akan saya harus, nggak boleh deh, saya nggak boleh kelihatan bucin. Pokoknya saya harus begini, nggak boleh kelihatan begitu, ya. Dia melawan rasanya. Padahal sebenarnya dia sangat-sangat butuh kamu, sangat-sangat menginginkan Leo, sangat-sangat mendambakan Leo. Tetapi apa yang terjadi? Dia menahan rasa, sehingga ya dia tersiksa sendiri. Yang mana dia tidak ingin kamu dengan yang lain. Tetapi akhirnya itu terjadi, kamu dengan yang lain. Tapi ya itu salahnya sendiri. Siapa suruh penuh drama, ya, dimana tidak bisa mengungkapkan atau meminta maaf atau merubah diri ya, atau introspeksi diri supaya Leo bisa nyaman juga bersamanya. Ini kebanyakan Leo tidak nyaman bersamanya ya, karena mungkin ada overprotective, ataupun mungkin menjudge, atau ya diskomunikasi sehingga akhirnya kalian berpisah. Tetapi sama-sama masih ada rasa, tetapi untuk mengungkapkan susah. Kenapa? Karena gengsi dan ego ya. Oke, itu yang saya lihat. Dan berikutnya, perasaan ini sangat dalam untukmu ya, sehingga aku hanya bisa diam. Dia sebenarnya ya tadi memendam rasa. Sebenarnya rasanya tuh sudah sangat up ya kepada kamu, ingin memelukmu. Ibaratkan kalau dibilang saya ingin jalan bersamamu terus-terusan tanpa batas, pokoknya nyaman, ataupun saya mau dipeluk, dicium ya. Ya perasaan ini sangat dalam ya, intens. Dia ingin ada hubungan intens bersamamu ya. Tetapi karena itu tidak terjadi, ya itu saya hanya bisa diam. Kenapa? Karena ya itu, Leo tuh kadang-kadang lebih fokus pada yang lain, entah dengan sahabatmu, dirimu, atau kerjaanmu ya. Jadi dia hanya bisa mengungkapkan rasa dengan cara berimajinasi, membayangkan kamu ada di sampingnya walaupun mungkin hanya semu, bahkan menginginkan kamu masuk dalam mimpinya. Wah. Jadi gitu ya Leo ya, jangan terlalu keras-keras juga ya. Bukan keras juga, sebenarnya Leo ini dikagumi ya, cuman mungkin karena kalau bicara chemistry dengan pasangan nih agak sedikit cuek, bahkan cuek sekali. Apalagi kalau sudah bentrok ya, wah itu diam 1000 bahasa. Bicaranya juga ketas-ketus. Jadi mungkin ke depan harus bisa lebih smile ya, lebih tersenyum, supaya pasangan juga nyaman betah, kamu pun nyaman betah bersama dia ya. Oke, berikutnya, perasaan ini aneh dan sulit dijelaskan. Tetapi saat kau jatuh cinta, pasti kau akan mengetahuinya. Jadi dia tuh kayak macam, saya mau keluar dari tatapanmu Leo, dari ingatan dan apapun, tetapi saya nggak bisa. Jadi dia merasakan bahwa apakah betul-betul saya jatuh cinta padamu Leo? Ya, ataupun mungkin kondisinya, kenapa sih kamu kejar-kejar saya? Ya, dia berpikir, saya juga kenapa ya mau kejar-kejar Leo? Masih banyak orang yang lebih dari Leo, tapi kenapa ya? Dan dia sadar bahwa ternyata dia jatuh cinta padamu. Itu ibaratkan cinta yang tulus tanpa syarat. Entah kamu sudah mau cibir dia, menghinanya, tapi selalu ada pemaafan dan ingin kamu bersatu dengannya. Dimana Leo juga kadang-kadang berpikir, aduh ini mengganggu sekali ya, kamu sana dong, jangan ganggu hidup saya udah mumet, tambah kamu lagi bikin pusing, pergi sana. Tetapi pada saat mungkin dia pergi, malah kamu merasa bahwa aduh kenapa ya saya kehilangan sekali ya. Nah ini ya, jadi perasaan ini tuh aneh, dia nggak tahu, tapi ternyata pada saat sudah pergi, sudah menghilang ya, kamu sudah jauh darinya, ternyata rasa rindu ini sangat berat, dan dia tahu bahwa sebenarnya betul-betul saya sangat-sangat jatuh cinta padamu, sangat-sangat mencintaimu. Dimana pada saat mungkin Leo ada bersamanya, atau mungkin mengkritiknya ataupun apapun, mungkin dia merasa bahwa Leo itu orang tidak baik gitu ya, hanya mengganggu, dan saya bisa cepat move on. Tapi ternyata saya nggak bisa move on cepat, hanya dirimu saja yang ada di hatiku. Ataupun sebaliknya, energinya Leo baru sadar bahwa dia yang terbaik dari yang terbaik pada saat sudah berpisah. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya, sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, dan terakhir,
Makin keras aku melupakanmu, makin cepat aku lelah dan kembali padamu. Selalu saja mengingatmu, tuh sama ya. Semakin keras dia pergi ataupun memblokir, di sini ada saling memblokir ataupun mungkin dia menjauh dari dirimu, selalu saja ada hal-hal yang selalu membuat dia kembali padamu, teringat padamu. Mungkin tempat yang kamu pernah kunjungi bersama, atau nama orang itu sama dengan namamu, ataupun mungkin kondisinya ada memori atau lagu-lagu yang kamu sukai, akhirnya dia ingat lagi ya. Jadi makin lama dia tambah stres ya, karena melawan rasa. Dan akhirnya ya tersiksa sendiri. Dia hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang kepadamu. Kalau seandainya kamu masih menerima dia, syukur. Kalau tidak, ya sebagai sahabat aja dia sudah senang. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang ingin datang kepadamu untuk berhubungan baik, walaupun hanya sebagai sahabat. Seperti gitu ya. Jadi betul-betul mereka inginkan kamu, mencintaimu, dan dia tahu bahwa Leo adalah orang yang tulus, Leo orang yang hebat, Leo orang yang tangguh, dan dia butuh akan itu ya. Terlepas dari kekuranganmu, selalu ada kelebihan yang selalu menonjol. Artinya mereka tuh tidak lihat dari kekurangan, tapi mereka selalu melihat dari kelebihanmu. Dan itu yang membuat dirinya yakin bahwa Leo orang yang tepat untuk hadir dalam hidupnya ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang mencintaimu, Leo. Semoga resonate ya. Dan untuk koneksi di sini, kamu terkoneksi dengan ada Taurus, ada Cancer, ada Leo juga, ada Capricorn, ada Sagittarius, Cancer, Pisces, dan Aries. Dari inisial di sini ada huruf D, M, J, P, H, L, T, Q, R, B, Y, H, D, S, I, B, W, C, L, T, A, H, dan U ya. Jadi seperti gitu ya. Maaf agak sedikit berisik, anak saya ada di samping ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate untukmu, dan ke depan saya doakan semoga hari-harimu baik, penuh dengan cinta kasih, dan dipenuhi dengan kelimpahan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.